Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam hari pemirsa Marka TV. Kali ini Kakek Dewa akan mengulas tentang kecelakaan yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan Bibi atau Febri Ardiansah. Ini di sini sih Kakek Dewa baca dari Detik Hot ya. Nah, tentang jodi sebelum dan setelah kecelakaan maut Vanessa Angel dan Bibi. Nah, Tubagus Jodi, sosok pengemudi mobil Pajero yang kecelakaan hingga menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah, diperiksa sebagai saksi dari kejadian maut tersebut. Tidak hanya Jodi, orang tuanya pun ikut diperiksa polisi. Dijelaskan oleh polisi, orang tua Tubagus Jodi diduga sempat melakukan komunikasi dengan anaknya jelang kecelakaan. Hal itu yang menjadi alasan polisi menjadikan Tubagus Endang Lesmana sebagai saksi dalam insiden ini. Nah, makanya teman-teman, jika mengemudi jangan sekali-sekali pakai menggunakan atau mengoperasikan HP ya. Nah, ini dari berita Kasat Lantas Polres Jombang, AKP Rudi Purwanto memberikan keterangan terkait hal tersebut pada hari Senin 8 November 2001 kemarin. Dia mengungkapkan bahwa ayah Tubagus Jodi ikut diperiksa di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Proses pemeriksaannya berjalan selama 1 jam. Sejauh ini dari keterangan yang diberikan polisi, Tubagus Endang Lesmana diperiksa sebagai saksi lantaran sempat melakukan kontak dengan putranya sesaat sebelum kejadian. Lebih lanjut lagi, polisi masih belum memberikan penjelasan. Nah, ini kata Pak Rudi Purwanto, AKP Pak Rudi Purwanto, tidak boleh atau diungkap lebih banyak kalau itu penyidikan. Maksudnya apa lagi? Nah, sebelumnya terungkap dari proses pemeriksaan, Tubagus Jodi mengaku bermain ponsel saat menyetir. Iki diancah. Iki dan makanya jangan coba-coba kalau lagi nyetir ya fokus nyetir gitu loh. Mungkin kalau bawa asisten, kalau terima telepon sekarang bisa pakai teknologi Bluetooth. Tapi itu sih tidak disarankan ya, terima telepon saat mengemudi. Apalagi ngangkat telepon, itu sangat berbahaya apalagi dengan kecepatan tinggi. Nah, sempat pula dia mengunggah video ke media sosial lalu dihapus. Wah, iki celoko meneh cah. Nah, celoko meneh. Setelah itu media sosial Jodi pun menjadi sorotan. Dalam video yang dihapus itu menampilkan suasana sesaat sebelum kecelakaan. Dia mengunggah video saat berada di kilometer 555. Iki dan Jodi. Tapi dari keterangan Satpam Perumahan tempat tinggal Vanessa Angel sih, katanya sih si Jodi ini memang agak songong gitu, sedikit songong, tapi nggak tahu yang aslinya ya seperti apa. Nah, kemudian ini cerita lagi dari Kasilaka Subdit Gakum Ditlantas Polda Jatim Kompol Henry Ferdinand Kennedy. Nah, ia sempat bermain handphone katanya. Nah, dari situ polisi menyita ponsel milik sopir sekaligus fotografer brand fashion milik Vanessa Angel itu. Polisi menyita handphone serta alat bukti elektronik lainnya yang kini sedang diajukan untuk pemeriksaan forensik. Nah loh, dalam proses dalam kurang kopi cah. Dalam proses pemeriksaan, Jodi juga mengaku bahwa ia mengendarai mobil dengan kecepatan 100 km per jam, bahkan sampai dengan 120 km per jam. Kalau 100 km per jam itu sih masih oke ya, karena memang batas kecepatan maksimum itu di jalan tol untuk Indonesia itu 100 km per jam dan minimumnya 60 km per jam. Nah, sopir mengaku 120 km per jam ungkapnya. Nah, iku cah. Jadi jangan sekali-sekali Anda mengendarai mobil sambil mengoperasikan handphone. Nah,
kalau mau update status ya berhenti dulu di rest area kalau di jalan tol. Nah itu boleh, nanti itu kan kelacak sama polisi di mana update statusnya pas saat lagi berhenti atau saat lagi berjalan gitu Mas Bro. Nah lanjut, ini di mana tadi? Nah ini dari Detik Hot ya, dari Detik Hot. Kakek Dewa bacain. Selain video yang memperlihatkan Jody sadar dan sedang menghubungi seseorang, kelewat. Nah itu ya. Lanjutnya, usai pemeriksaan, kehebohan kembali terjadi. Ada sebuah video yang menampilkan sosok Jody saat setelah kecelakaan mobil terjadi. Kondisi Tubagus Jody menjadi korban yang nyaris tidak mengalami luka. Ini apa maksudnya penulis? Kondisi Tubagus Jody menjadi korban yang nyaris tidak mengalami. Oh ya. Dia korban laka lantas tapi nyaris tidak mengalami luka apa-apa dalam kecelakaan tersebut, gitu maksudnya ya. Dalam video amatir yang beredar di media sosial terlihat Tubagus Jody warawiri di dekat mobil sambil memegang ponselnya. Dalam video tersebut, Tubagus Jody yang memakai celana pendek dan hoodie panjang terlihat sedang menelpon dengan wajah panik. Dia juga terlihat sempat mengecek kursi belakang mobil di mana masih terdapat Siska, pengasuh Gala Sky. Nah, selain video yang memperlihatkan Jody sadar dan sedang menghubungi seseorang, terlihat sosok Jody masih menggunakan baju yang sama menggendong Gala Sky di samping polisi. Hal itu sesuai dengan yang diceritakan oleh salah seorang saksi mata. Dia adalah Ansori, 54 tahun, yang juga menggendong Gala Sky sesaat setelah bocah tersebut diamankan oleh seseorang yang juga melintas di jalan tol tersebut. Makanya cah, hati-hati mengendarai kendaraan ya. Ingat batas maksimum kecepatan 100 km per jam. Melihat Gala yang menangis di dalam mobil, salah satu pengguna jalan tol, Ansori, langsung menggendong serta memeluk dan membawanya ke polisi di lokasi. Kondisinya luka di atas mata sebelah kiri, keluar darah. Saya tidak berani memandang lebih lama. Saya gendong sambil saya peluk, tandasnya Pak Ansori. Dia berlarian menuju petugas kepolisian yang saat itu berjaga di lokasi TKP. Setelah diserahkan ke polisi, kemudian Gala digendong oleh Tubagus Jody yang menjadi satu-satunya orang yang dikenal oleh Gala saat itu. Saya bawa berlari untuk saya serahkan ke polisi. Oleh polisi diserahkan ke sopirnya. Kayaknya setelah itu saya pulang. Nah, ini terang dari Mas Ansori. Nah, salah seorang warga bernama Ahmad Regi, 25 tahun, yang juga melihat kejadian itu menceritakan apa yang dilakukan Jody setelah kecelakaan itu terjadi. Ngeri cah. Maka nih jangan sekali-sekali ya mengemudi sambil bermain ponsel. Apalagi mobilnya sebenarnya untuk fitur keamanannya sih sudah oke ya untuk standar Indonesia. Tapi karena kecepatannya itu kata sopirnya 120 km. Tapi kita tunggu hasil penyelidikan polisi. Oke Mas Bro dan Mbak Ses, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya supaya selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Marka TV. Salam sehat, salam NKRI. Salam sehat, salam NKRI. Hati-hati di jalan, keluarga Anda menunggu Anda di rumah.